Hora Seda, semangat pagi. Selamat datang kembali di rumah kami, SM Family Channel Housewife Real Life. Hari ini hari aku merekam vlog atau video ini tepat tanggal 30 Mei 2021. Hari ini adalah juga bertepatan dengan hari kedua Samantha dirawat inap di salah satu rumah sakit ibu dan anak di Kota Pekanbaru. Nah, ini pagi harinya diawali dengan sarapan bubur sesuai dengan yang disarankan dokter kemarin-kemarin ya. Dan lauknya itu ada bakso pakai tahu juga. Jadi seperti kuah sup gitu, ada kuahnya. Tapi sayang sekali setelah dibujuk rayu Samanthanya tidak mau makan ya, Eda dan Mams. Ini memang Samantha masih terlihat sangat lemas karena tadi malam kembali untuk kesekian kalinya Samantha demam tinggi juga. Demamnya sampai 40,3 derajat Celcius. Kemudian juga tadi malam sekitar pukul 1:30 saya panggil perawat untuk bantu saya di kamar untuk kompres dengan air hangat, kompres ke badannya Samantha. Juga sudah dimasukkan obat paracetamol propiretik yang melalui lubang dubur. Nah, ini saat sudah diantar snack di jam 10 pagi. Karena sarapannya tadi tidak dimakan, mungkin Samantha terasa sakit, terasa lapar gitu maksudnya. Dia tidak mau tidur di tempat tidur karena mungkin di tempat tidur yang pasien itu dia ngerasa sedikit trauma ya, karena di sana banyak sekali tindakan. Dia tidur di tempat tidur penjaga pasien, ini di tempat tidur saya. Dan dia mau makan 1 buah risol walaupun tidak habis. Tapi saya sangat bersyukur ketika panasnya mulai turun pagi ini kondisi suhu tubuhnya sekitar 36 sekian derajat Celcius. Dia mulai nafsu makan, tapi di antara 2 kue itu dia hanya menghabiskan 1 kue saja. Dan seleranya terhadap minuman juga mulai baik di hari kedua ini. Minum air putih sudah mulai banyak, minum susu sudah mulai mau, tapi tetap belum bisa dihabiskan juga. Ini karena dia lagi maunya makan, saya coba kasih brownies yang dari kemarin gak dimakan-makan. Dari hari pertama masuk rumah sakit, saya coba ambil kesempatan, mana tahu Samanthanya mau, tapi ternyata dia juga belum terlalu selera. Ini kondisi Samantha pada hari yang kedua di sekitar pukul 4 sore. Samantha demamnya naik lagi, setelah tadi turun sekarang naik lagi ke 40,3 seperti yang Eda bisa lihat di termometernya tadi. Dan aku meminta bantuan perawat untuk nge-treat dia. Nah, ini Samantha baru habis ganti baju karena dia baru saja di kompres dengan air hangat ya. Aku bersama perawat berdua saling membantu lah ya gitu untuk kompres si Samantha karena anaknya agak rewel juga saat dikompres. Nah, sudah mulai masuk sore hari, kondisi suhu tubuhnya mulai stabil, mulai turun ke 37 lalu ke 36, mulai stabil. Dan juga karena mungkin efek dikasih propiretik ya tadi sore sama suster, selain di kompres itu Samantha mulai stabil suhu tubuhnya. Nah, ini kondisi sudah masuk pukul sekitar 8 malam.
karena suhu tubuhnya sudah stabil. Aku nggak menyangka malam ini, puji Tuhan sekali, Samantha sudah mulai mau makan. Nah, ini awalnya tadinya tidak sengaja karena aku dan kakak Michelle, kakaknya Samantha, lagi mau makan malam. Tiba-tiba Samantha mau minta makanannya. Akhirnya aku suapin dia, dan ternyata bisa habis segini, setengah dari satu potong paha ayam dan sekitar 4 suap kecil nasi. Dan itu aku sudah sangat bersyukur sekali, karena sudah 4 hari ini Samantha tidak mengkonsumsi nasi sama sekali, dan tidak ada makan karbohidrat juga sebagai pengganti sama sekali. Jadi kondisi perut Samantha itu sampai menciut, Eda dan Mams. Jadi karena karbohidrat nggak ada masuk, jadi badannya juga lemas, dan selama beberapa hari ini hanya dibantu dengan susu saja. Dan sekarang malam ini setelah dia makan, dia mau nyemil-nyemil, sudah mulai mau nyemil. Cemilan kesukaan dia itu keju Kraft yang slice yang biasa dimasukin ke roti. Dia suka makan itu bulat-bulat. Jadi kemarin suami aku coba beli di swalayan, dan ternyata dia mau, walaupun 1 slice aja, tapi itu sudah sangat membantu sekali buat kami, dan terutama buat tubuhnya Samantha ya. Dan hanya saja sekarang yang jadi masalah itu Samantha sulit sekali mengkonsumsi obat-obatan. Nah, di sini sudah pukul 9:30, saatnya kakak Michelle dan papinya Samantha segera pulang ke rumah. Dan ini kondisi kemudiannya di sekitar pukul 2 kurang 10. Eda bisa lihat di jam dinding. Aku sengaja bikin video ini supaya bisa jadi pengalaman sekali lagi ya buat Eda, dan juga buat memori aku ke depannya. Jadi tapi maaf, karena video ini mungkin kurang sempurna, aku juga tidak bawa tripod. Aku hanya menyandarkan handphone aku di meja. Tapi mudah-mudahan bisa membantu mewakili apa yang aku alami beberapa hari ini bersama anakku Samantha. Nah, ini pukul 2 kurang 30, Samantha gelisah dan menggigil. Jadi aku sudah memasukkan propiretik juga, barusan dibantu dengan perawat. Dan sekarang aku lagi coba untuk treat dia dengan kompres dengan air hangatnya. Sebelumnya aku mohon maaf untuk video ngerekam saat ada perawat itu sangat sulit sekali ya Eda dan Mams, karena memang peraturan dari rumah sakit tidak memperbolehkan untuk merekam kondisi di rumah sakit, apalagi pada saat ada perawat. Jadi aku menghargai peraturan itu. Jadi saat tidak ada perawat lah aku hanya bisa membuat video begitu ya. Nah, ini aku kompres sampai demamnya harus benar-benar turun, itu pesan perawat. Jadi untuk Eda dan Mam semua yang mengalami anak demam, kalau perawat di sini pesannya adalah ketika anak demam itu dimulai tanda-tandanya dengan telapak kaki dan telapak tangannya yang dingin. Justru bukan panas, tapi telapak tangan dan kaki yang dingin, yang itulah tanda-tanda yang harus dikhawatirkan. Lama-lama itu suhu tubuhnya akan naik. Itu tanda pertama. Dan kedua, dia menggigil seperti terasa kedinginan. Itu tanda-tanda suhu tubuhnya akan naik juga, seperti Samantha malam ini. Aku kasihan sekali Eda melihat Samantha, khususnya malam ini. Dia tidak bisa tidur, bibirnya merah, matanya juga semakin bengkak saja, berbelek, berair. Cuma kata dokter, mata itu, infeksi di mata itu memang karena infeksi bakteri juga yang ada di hidung dan di mulutnya gitu. Jadi inilah yang kami alami malam ini. Aku masih tetap semangat juga, kompres sana sini sampai suhu tubuhnya benar-benar stabil, harus benar-benar dingin semuanya, baru aku berhenti. Nah, melanjutkan soal demam tadi, saat anak-anak demam itu juga tadi kan aku sudah bilang ya, perawatnya menyarankan
kenali tanda-tandanya dulu, mulai dari anaknya menggigil, terus tangan dan kakinya dingin, itu tanda dia akan demam tinggi. Kemudian jika sudah demam tinggi, kita harus menggunakan pakaian yang tipis, justru bukan pakaian yang tertutup. Jangan dipakaikan kaos kaki, jangan dipakaikan topi, sarung tangan, piyama yang tebal-tebal, itu jangan. Justru harus pakai pakaian yang tipis, celana pendek saja, jangan dipakaikan kaos kaki supaya uap panas dari tubuhnya itu bisa keluar gitu. Nah, ini Samantha memang bawaannya lemes terus ya, jadi tidur terus. Karena tadi sudah basah semua tubuhnya. Saya udah lap pakai handuk, dan bajunya juga aku mulai mau aku ganti dengan baju tipis yang lainnya yang baru aku jemput dari rumah tadi. Terus aku pakaikan sedikit minyak telon supaya tubuhnya terasa nyaman, hangat juga, dan dianya juga bisa lebih terasa tenang karena aromanya ya. Ngomong-ngomong, buat Eda dan Mam semua yang mungkin memiliki pengalaman yang sama saat ini dengan aku pengen tetap Eda dan Mam semua tetap semangat, harus tetap bisa menginspirasi buat Mam semua yang di sekelilingnya, buat para wanita yang ada di luar sana. Karena sekecil apapun informasi yang kita bagikan itu sangat berarti buat ibu-ibu atau Mam semua yang sedang merasakan hal yang sama. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan juga buat yang menjaga bayinya ya, atau menjaga balita. Tetap jaga semangat juga ya Mams. Dan di kesempatan ini juga aku mau mengucapkan terima kasih buat pihak rumah sakit RSIA Andini yang sampai Andini Pekanbaru ya, buat perawat, juga buat dokter anaknya, dokter Krisnanto yang sampai saat ini memang masih dokter anak yang paling aku percaya di kota Pekanbaru. Anak-anakku dari awal juga mulai aku pindah ke Pekanbaru sampai aku melahirkan, mulai dari anak-anak awalnya sakit dari bayi itu aku sudah bawa ke dokter Krisnanto, dan mereka serasi semua sama dokter ini, sama beliau ini. Aku mau ucapin terima kasih, dan juga bisa membuat kami sebagai orang tua tidak panik begitu. Dan aku juga mau titip salam buat seluruh keluarga di kota Medan. Opung-opungnya Samantha mungkin ada yang merasa khawatir, juga gimana ya, merasa sedih juga karena melihat anak sekecil ini udah sakit demam terus berhari-hari begitu. Cuman ya pasti sebagai orang tua juga sudah punya pengalaman sebelumnya saat kami ini sakit gitu ya, waktu kami kecil. Tapi saya percaya mereka juga, para opungnya juga bisa lebih tenang menghadapinya, dan juga bisa memberi semangat yang lebih buat kami. Dan pasti mereka juga percaya bahwa kami di sini bisa menyelesaikan badai kecil ini ya. Gitu. Aku mau titip salam juga itu ya buat keluarga-keluarga semua di kota Medan, buat doanya semua, makasih. Juga buat teman-teman tetangga di rumah yang mungkin mau jenguk ke sini tapi memang nggak bisa karena kondisi kita saat ini ya yang sedang pandemik. Nggak apa-apa, doa kalian itu sangat berarti buat aku dan buat keluarga begitu. Pokoknya kita tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu lagi di rumah supaya Samantha juga bisa main-main di rumah kembali ya sama teman-teman. Nah, di sini aku agak sedikit memaksa Samantha untuk minum susu dan minum air putih karena demamnya sudah terlalu tinggi kan tadi. Aku takut dia dehidrasi, jadi aku paksa dia untuk minum susu dan minum sedikit air putih, walaupun tidak habis tidak apa-apa. Tapi setidaknya aku sudah mencoba begitu. Ini saatnya Samantha sudah mulai tidur karena dia sangat ngantuk sebenarnya. Ini sekitar kondisinya sekitar pukul 2, dan Samantha akhirnya tertidur dengan botol susunya.
Ini kondisi pagi tadi Eda dan Mams tanggal 31 Mei 2021. Samantha menggigil lagi, kaki tangannya dingin sampai pucat seperti ini. Doain ya, untuk vlog berikutnya ditunggu saja. Sampai jumpa, terima kasih.